Perkenalkan, nama saya Agung Abdillah Syam, NIM 2002 0950 20 20 70, kelas P3A. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar dalam aliran behaviorisme. Teori belajar dalam aliran behaviorisme. Paham behaviorisme itu berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian, teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati, sehingga teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Bahwasanya teori belajar dalam aliran behaviorisme. Tokoh-tokoh yang berpendapat pada teori ini adalah teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov, teori koneksionisme oleh Thorndike, teori pengkondisian operan oleh Skinner, teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Goodrich, dan teori kognitif sosial oleh Bandura. Teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teori classical conditioning atau pengkondisian klasik. Hal-hal yang penting dari teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov di sini adalah bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan tertentu perilaku manusia itu dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Pavlov menjelaskan teori pengkondisian klasik menjadi 4 proses, yaitu fase akuisisi, fase eliminasi, fase generalisasi, fase diskriminasi. Bagaimana pelaksanaan dari teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov di sini? Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dari Ivan Pavlov. Misalnya, agar siswa menguasai materi tertentu, siswa harus diberikan stimulus tertentu terus. Ini juga harus dikondisikan. Suatu misal belajar tentang mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup pada mata pelajaran IPA. Guru memberikan soal kepada siswa. Bila siswa dapat menjawab dengan benar, maka diberi hadiah berupa tambahan nilai. Pemberian tambahan nilai di sini diharapkan dengan guru memberikan hadiah tersebut, anak akan semakin semangat untuk belajar, sehingga belajar akan menjadi kebiasaan jika anak-anak tersebut menganggap bahwa belajar itu sudah menjadi kebiasaannya, walaupun pada akhirnya tidak diberikan hadiah lagi oleh guru, siswa tersebut tetap semangat untuk belajar. Teori koneksionisme oleh Thorndike. Belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus S dengan respon R. Teori koneksionisme di sini contohnya adalah dalam pelaksanaan pembelajaran. Contohnya adalah guru mengajukan pertanyaan stimulusnya S. Siswa menjawab pertanyaan guru tersebut. Ini adalah respon atau R. Contoh yang lain, guru memberikan pekerjaan rumah, ini stimulus S. Kemudian siswa mengajarkan PR tersebut adalah respon R. Hal tersebut berarti belajar adalah upaya membentuk stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, sehingga disebut paham koneksionisme. Adanya koneksi antara stimulus dan respon memberikan stimulus, siswa merespon stimulus tersebut. Hukum-hukum belajar dari Thorndike ada 3. Yang pertama adalah hukum kesiapan, law of readiness, hukum latihan, law of exercise, hukum akibat, law of effect. Pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dari Thorndike adalah agar siswa menguasai materi tertentu, maka dengan kesigapan siswa untuk belajar, baik secara fisik maupun mental. Misalnya berdoa terlebih dahulu, kemudian disampaikan manfaat mempelajari materi tersebut. Selanjutnya, guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Agar memahami siswa menjadi lebih baik, perlu diberikan latihan-latihan soal. Teori koneksionisme oleh Thorndike. Misalnya, jika guru mengajarkan bagaimana menjumlahkan 2 pecahan, guru harus memberikan latihan berulang-ulang dengan soal latihan penjumlahan 2 pecahan agar semakin bersemangat untuk berlatih. Maka untuk setiap jawaban yang benar, guru memberikan reward atau hadiah harian di sini berupa ungkapan verbal, misalnya pintar kamu, anak pintar, anak hebat, dengan pujiannya, ataupun bisa berbentuk simbol, acungan jempol, senyuman. Itu adalah reward untuk anak kita, sudah berpengaruh pada psikologi anak. Mereka akan semakin bersemangat untuk belajar. Begitu pula jika guru memberikan pelajaran tentang lingkungan alam dan buatan di sekitar, gambar atau video, sehingga siswa tertarik pada pelajar tersebut. Ini berarti sesuai dengan hukum kesiapan bahwa semakin siswa tertarik terhadap materi pelajaran, maka siswa tersebut semakin siap dalam mengikuti pelajaran. Kemudian agar materinya tersebut mudah diterima oleh siswa,
Guru memberikan soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Selain dengan cara tulis soal tersebut, bisa juga disampaikan secara lisan dengan cara tersebut. Lama-kelamaan, siswa akan menguasai materi tersebut. Tentunya akan memberikan reward atau hadiah yang bisa berubah berupa sikap. Sekian dari hasil penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, sangat dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.